niscaya mereka akan menyesatmu di jalan Allah. Mereka hanya mengikuti prasangka belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Udah ya, langsung Ustaz. Nah, sekarang kita pelajari sunatullah yang terdapat pada tubuh manusia, khususnya wanita. Ya. Kalau di dalam kitab Injil namanya 1 Korintus pasal 11 ayat 5 dan ayat 6. Hendaklah wanita menudungi kepalanya. Kalau tidak mau menutup kepalanya, hendaklah dicukur kepalanya sampai botak. Karena botak itu merupakan aib bagi wanita, hendaklah dia memakai kerudung. Itu menurut kitab Injil ya. Injil ya. 1 Korintus ya kan? Wajib pakai jilbab di dalam Injil. 1 Korintus pasal 11 ayat 5 dan ayat 6. Nah, sekarang secara sunatullahnya bagaimana? Ternyata rambut wanita itu mempunyai energi tersendiri. Ada energinya dari rambut wanita itu, yang itu hanya kontaknya terjalin dengan orang yang sudah akad nikah, artinya dengan suami. Bagi suami kalian mempunyai aura tersendiri rambut seorang wanita. Makanya wanita tidak wajib menutup pakai jilbabnya di hadapan suaminya, kecuali di hadapan suami orang lain. Kalau dari suami sendiri, buka jilbabnya di rumah. Kalau datang tamu nanti baru dipakai lagi. Jadi ada auranya tersendiri. Itu yang pertama. Yang kedua soal warna. Menurut hukum fisika, ini sunatullah. Karena sunatullah itu bisa kita baca dari fisika, psikologi, geografi, dan banyak ilmu-ilmu lainnya. Nah, jadi menurut ilmu fisika, warna-warna jilbab yang kita pakai itu, apabila kita memakai warna putih itu sifatnya menolak cahaya. Itu sebabnya. Itu sebabnya binatang-binatang di kutub pada umumnya bulunya putih, supaya cahaya itu dipantulkan. Nah, jadi warna putih sifatnya memantulkan cahaya sehingga badannya tidak gerah yang memakai jilbab putih. Kalau pakai jilbab hitam itu bagusnya di musim hujan. Kenapa? Karena dia menyerap panas. Jadi tidak terlalu kedinginan kalau kita memakai jilbab hitam di musim hujan, dan tidak pilek biasanya. Nah, jadi sediakanlah jilbab kita tuh, ada yang putih, ada yang hitam. Di musim panas pakai warna putih karena dia menolak cahaya. Di musim hujan kita pakai warna hitam karena warna hitam itu menyerap cahaya, menarik. Kalau warna putih menolak cahaya. Itu hukum fisika menyatakan demikian. Itu sunnatullah telah diteliti, memang benar. Itulah sunnatullah yang terjadi pada diri manusia. Nah, yang ketiga, rupanya pakai jilbab bagi wanita itu nutup aurat, peredam nafsu laki-laki, juga peredam godaan setan. Jadi setan itu menggoda. Apabila setelah menutup aurat itu, godaan setan itu berkurang, godaan jin berkurang. Itulah disebutkan di dalam surat 33 ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafuran
Coba baca. Arti. Sudah sebutkan, sudah sebutkan ya, belum? Surat 33 ayat 59. Oh, Parisa. Ya. Parisa. Silakan. Itu mic-nya. Baca ayatnya, baca artinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'tayn wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Nah, itu jelas ya. Nah, sebelum Ustaz menceritakan selanjutnya, ada catatan sedikit. Mau dengar catatannya? Ada seorang sarjana dari Perancis, sarjana wanita Mesir. Karena Mesir ini pernah dijajah oleh Perancis, maka anak jajahannya itu kagum dengan Perancis. Maka sekolahlah anak orang kaya dari Mesir, di kalangan orang-orang jutawan Mesir, disekolahkan ke Perancis. Apa yang dia dapat di Prancis namanya liberty, serba bebas. Sehingga ada patung liberty, patung kebebasan. Ya. Itu didapatkan oleh anak wanitanya, cantik putih seperti orang Prancis pula kan dia, walaupun asalnya orang Mesir. Nah, jadi sebelum dia berangkat ke Prancis, dinasihatkan oleh ibunya. Bisa dengar? Tak ada yang bicara di belakang ya. Dinasihatkan oleh ibunya kepada anaknya yang akan jadi sarjana di Prancis. Nah, jangan ikut budaya Prancis, tapi ambillah ilmunya saja dari Prancis. Imannya tetap iman kita, budayanya tetap budaya kita. Jangan budaya Prancis. Tahu-tahu dia lebih kagum dengan budaya Prancis daripada budaya Islam. Bahkan dia menentang ayat-ayat yang memakai jilbab. Ditentangnya. Miriplah dengan Profesor Dr. Musdah Mulia, dosen UIN Jakarta yang menyebarkan LGBT. Bagus katanya LGBT. Bebas. Kalau saya namakannya bukan Profesor Dr. Musdah Mulia, tapi Profesor Dr. Musdah Tidak Mulia. Apa tidaknya? Nah, setelah itu pulanglah dia setelah selesai dalam waktu 4 tahun. Pulang dia umur 25 tahun. Pulang ke Perancis, dari Perancis ke Mesir. Nah, dari Alexandria ke Kairo itu dia naik bus selama 4 jam. Dalam perjalanan dia duduknya paling depan, dekat supir. Ya. Setelah duduk paling depan, ada seorang bapak yang pakai celana cingkrang, jenggotnya panjang. Lalu dia berbicara yang bagus. Adik, janganlah duduk di depan. Kamu itu pakaiannya minim, tidak tutup aurat. Pakaian model Prancis, nanti datang fitnah. Nah, duduklah di belakang, atau di tempat bapak ini di tengah. Biar bapak di depan. Oh, marah dia. Bapak ini melanggar HAM, melanggar hak asasi wanita. Terserahlah wanita mau di depan, mau di belakang. Kenapa? Karena aku sudah mendapatkan ajaran kebebasan wanita di Prancis. Saya ini sarjana loh, sarjana Prancis, kata. Itu yang dia banggakan. Sebelum dia berangkat naik bis itu dinasihatkan oleh maknya, oleh ibunya. Nah, walaupun kamu lama di Prancis, hargai juga lah budaya timur. Pakailah jilbab, jangan pakai baju mini. Soalnya baju ini kebanggaan, lagi viral, lagi tren di Prancis. Orang lain belum punya.
Dan pada waktu itu dia sudah punya HP. Ya. Sedangkan tahun 80-an itu hanya menteri-menteri yang punya HP. Karena dia orang kaya punya HP dia. Orang lain belum ada. Dipamerkannya cuma HP-nya agak besar, tapi sebesar ini gitu ya. Lebih besar. Agak dipamerkannya sedikit pakaiannya yang indah, dibanggakannya dia sudah sarjana, dia kan HP-nya, pakaiannya, dan dia tidak menutup aurat. Nah, berjalanlah bis dari Alexandria ke Kairo. Dalam perjalanan itu dia duduk di depan supir. Supir ini karena jalan bagus katanya mohon pegangannya pasang seatbelt yang bagus karena kita akan kecepatannya akan dipacu karena jalan lurus, dipacu lah. Karena perjalanan itu laju dan kencang, hari panas, AC hidup, mengantuk semua orang. Bisa didengar? Bisa? Bisa dilanjutkan? Ya. Jadi berjalanlah dalam mobil itu tadi. Setelah 4 jam perjalanan, 15 menit mau turun ke terminal di Kairo, dibangunkan orang semuanya. Nah, sebelum itu terjadi percakapan dengan bapak ini tadi sebelum sampai. Apa kata bapak tadi? Nah, iya. Lain kali, nah kalau ini sudah terlanjur, katanya lain kali kalau mau naik bis, tutuplah aurat seperti gadis-gadis lain. Memang kalau saya nggak tutup aurat, kenapa Pak? Ya, marahlah Tuhan kita, kan ada ayatnya itu. Tuhan Bapak itu di mana katanya? Nomor HP-nya berapa? Nah ini, dia membanggakan apa tadi? HP-nya. Nah ini ada, saya punya HP baru. Berapa nomor HP-nya? Nomor HP Tuhan Bapak itu berapa? Saya mau telepon Tuhan Bapak itu, kalau memang Tuhan itu ada, matikan saya sekarang ini. Telepon dia. Matikan saya sekarang ini kalau memang Tuhan Bapak itu ada. Nah, di sini dia. Mana berapa nomornya? Biar aku yang nelpon langsung. Kalau enggak Bapak yang nelpon. Sebutkan berapa nomor HP Tuhan Bapak itu. Saya akan katakan kepada dia, kalau memang Tuhan ada Tuhan, matikan aku sekarang ini. Begitulah liberalnya, bebasnya cara berpikirnya, nggak ada terhambat-hambat. Nah, ternyata setelah itu tertidur bapak tadi, dan si gadis tadi pun ngantuk juga, tertidur. Nah, 5 menit menjelang masuk ke terminal, dibangunkan kembali. Maaf bapak ibu mungkin baru tertidur istirahat, tapi karena kita sudah sampai di terminal, 5 menit lagi harap dipegang kopornya masing-masing. Nah, masing-masing ambillah, bangun semuanya. Ayo, siap mau turun. Turunlah satu persatu. Yang si gadis tadi tidak turun. Tidak turun, masih tertidur dia. Lalu ditunggu sudah 20 menit tak turun, setengah jam tidak turun. Sudah 45 menit kan juga turun-turun, masih tertidur dia. Lalu dibangunkan oleh supir tadi. Ternyata dia meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengancam Tuhan. Cobalah Tuhan itu, matikan aku sekarang. Ya betul-betul mati dia. Si gadis sini menentang sunnatullah. Lalu ada nomor HP di situ, ada nomor telepon maknya sama bapaknya di rumah. Ditelepon oleh supir. Bapak, ini anak bapak meninggal di dalam bus yang saya bawa. Tidak terkejut mak dan bapaknya. Apa katanya? Itulah permintaannya dari dulu. Dia menantang-nantang Tuhan. Sudah puas aku menasihati, kata maknya. Kata bapaknya, sudah puas aku menasihati, gak juga peduli. Biarlah dia mati, gak apa-apa. Begitulah saking pedihnya hati sang ibu melihat anaknya tak bisa dinasihati. Akhirnya meninggallah dia. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, kawan-kawannya semuanya menyesal. But anehnya waktu dia mati itu nampak meleleh air matanya di sebelah kiri. Kok menangis juga dia rupanya menjelang meninggal dunia itu. Jangan-jangan bapak yang berjenggot tadi, yang jangan cingkrang di sebelah itu, jangan-jangan itu adalah malaikat maut. Tapi dia tidak tahu. Setelah itu memang bapak itu menghilang. Tak ada debat sama bapak. Bapak itu menghilang dan orang tidak tahu, jejaknya pun tidak ada.
Kita cari orang bapak ini yang negur kemarin. Ternyata yang datang itu jelmaan malaikat maut dari Israel. Datangnya bagaimana? Datangnya tiba-tiba, perginya juga dengan tiba-tiba. Coba buka surat 6 ayat 30, 31 sampai 35. Mulai kita renungkan ayat itu sedikit ya. Baca ayatnya, bacalah artinya. Orang-orang yang menentang sunnatullah diancamnya Allah. Cabut nyawaku sekarang ini kalau ada Tuhan. Iya dicabut. Mati, masya Allah. Tapi ujung-ujungnya menangis juga ibunya. Tak menyangka begini. Nah, maunya ibu bertobat dulu sebelum mati. Ternyata dia belum sempat bertobat, belum punya suami, belum punya pekerjaan. Dia pergi untuk selama-lamanya. Ukir-ukir belum sumpitan, ambil rotan dibelah dua. Pikir-pikirlah dahulu, banyak keuntungan, penyesalan kemudian tiada berguna. Baca ayatnya serta silakan. Jihad. Siapa Ustaz? Jihad. Jihad silakan. Iya, surat 6 ayat 30 sampai 35. Renungkan semua. Ringan. Kalau nak mau itu ini aja. Tidak. Ada aja. Oh, bisa. Billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul adaba bima kuntum takfurun. Masyaallah. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Kurang kuat. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. Artinya, renungkan ya semuanya, simak yang baik ya. Seandainya engkau Nabi Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang luar biasa. Dia berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar demi Tuhan kami. Dia berfirman, rasakanlah azab ini karena kamu selalu kufur kepadanya. Masya Allah. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Nah itu dia mendustakan anak gadis tadi. Apa itu pertemuan dengan Allah? Nah ada itu. Kalau ada, matikan azab aku sekarang juga. Ternyata tantangannya itu langsung dijawab oleh Allah. Jadi perlu Bapak informasikan kepada kalian, di Indonesia ini sekarang sudah banyak orang yang minta diazab oleh Allah. Ada penyiar radio dari orang Nasrani namanya Radio Tanpa Ragi, yang menyiar tahun 2022 akhir.
Kata Tanparagi, saya tantang Allahnya umat Islam. Kalau aku masih menyiar nanti di Januari 2003, karena saya ini akhir 2002, saya berarti mati dikutuk oleh Tuhannya orang Islam. Kalau saya menyiar, kalau saya tidak menyiar lagi, berarti saya sudah mati. Ditunggu-tunggulah. Tahu akhir tahun 2002, tak muncul-muncul dia. Si Tanparagi, keturunan Chinese dari Sulawesi. Ternyata dia pergi untuk selama-lamanya. Dijawab langsung, jangan main-main dengan ancaman Allah. Dibayar kontak. Termasuk yang kapal Titanic itu, yang nenek itu mengatakan, bisa ini tenggelam, tak bisa sekalipun Tuhan yang menenggelamkannya. Tenggelam, hancur. Nah, ada lagi namanya Uitawani, seorang apologet dari Nasrani, Watimena namanya, ada tuh di situ. Dia menginjak Al-Quran. Rita Watimena, kelahiran Tanjung Pinang, tapi dia menjadi pendeta wanita besar di Jakarta. Ditunjukkannya dalam video itu dia menginjak Al-Quran. Sudah itu katanya, maaf gak sengaja. Padahal sengaja. Nah, setelah dia injak, apa katanya? Kalau memang Tuhan orang Islam itu memang ada, matikan aku dalam waktu singkat. Nah, tak lama sudah itu kena kanker otak dia. Seminggu sudah itu meninggal dunia. Pergilah dia untuk selama-lamanya. Dibayar kontan. Nah, tidak main-main. Netanyahu, apa katanya? Tidak ada Tuhan itu. Sekalipun orang Palestina bersama-sama dengan Tuhan, berdiri Tuhan di Palestina itu kami bom, umat Islam dengan Tuhan-Tuhannya akan mati. Waktu itu muncullah api di Israel tak kunjung padam. Datanglah badai gurun, datang lagi es yang menyebabkan tidak bisa bergerak mobil-mobilnya di situ. Dibayar kontan. Sebentar lagi coba lihat, malaikat maut akan mencabut nyawanya Netanyahu. Kita tunggu saja. Kenapa? Karena betul-betul dia sudah membangkang dan membelakang secara kontan-kontan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.